warisul kitab ya'buduna arda hadzal adna wa yaquluna sayufaru lana in ya'tihim aradun mislun ya'khudhuhu alam yu'khad ilaihim kitabun la ya'lamuhu Allah illa qadarullah wadarul akhiratu khairun lil yattaqun afala ta'qilun والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم. Nggih. Sekarang Bu Ana nggih. Nggih, Ya, semua. sama Bu Puput. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga, bukan perjanjian Taurat. Bukanlah Ya, bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih bagi mereka bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Oke, Turun. Oke, jadi ini masih tentang Bani Israel. Jadi generasi-generasi ya setiap tetap mereka manusia pasti beranak pinak ya, anak pinak keturunannya itu ya ternyata hasilnya buruk gitu ya, generasi yang buruk, karakternya buruk. Kita bisa melihat nanti ayat berikutnya, jadi jangan nanti jadikan pedoman gitu ya, karena kita tahu bahwa Quran ini menceritakan kisah agar kita belajar, mengambil pelajaran dari kisah umat terdahulu ya. Jadi Bani Israel ini sudah dianggap buruk, tadi sudah diancam oleh nanti mereka akan dipecah ya, dan terbukti sampai sekarang, kemudian akan dipimpin oleh orang yang akan mengazab mereka ya. Yang berikutnya keturunannya juga buruk ya. Ini faholafa min ba'dihim khalfun. Holafa itu diganti ya, jadi holafa itu mengganti. Jadi kayak kita ya diganti nanti oleh anak, anak akan diganti oleh cucu gitu kan. Pada saatnya gitu, cucu akan diganti dengan cicit dan seterusnya. Ya, tapi Al-Quran sudah menggarisbawahi bahwa karakter orang-orang Yahudi adalah kholfun. Ya, maka terjadilah penggantian generasi, dan penggantian generasi makin ke sini makin buruk. Ya, kholfun itu penggantiannya generasi buruk. Ada juga nanti khalifah. Kata-katanya sama, tapi khalifah dan kholfun berbeda. Kalau khalifah penggantinya baik, maka kita kenal apa Khalifatul Rasyidin ya. Apa Bu? Pernah dengar Bu ya? Khalifatul Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar gitu ya. Pengganti yang baik
Ya, jadi pengganti Rasul adalah khalifah. Khalifah pertama, Bakar. Tapi kalau katanya khalfun, maka maknanya adalah guru. Ya, pengganti yang buruk. Kalau khalifah, eh, penggantinya adalah baik. Ya, penggantinya baik. Jadi Quran mengatakan itu. Ya, penerus dalam keburukan. Padahal apa? Penerus ini juga wawarisul kitab, ya, mewarisi kitab. Ya, eh, apa maksudnya mewarisi? Kalau aku dapat waris, berarti dia upaya nggak? Enggak. Enggak, ya. Jadi nggak upaya. Nah, karena nggak upaya, maka dia dapat kitab langsung ini loh kitabnya, kamu baca. Ya, karena dia hanya mendapatkan tanpa ikhtiar, maka dia nggak menghayati. Ya. Jadi sekedar aku punya kitab, oh kitab ini sakti, ya udah, dia cuma merasa itu. Tapi dia nggak mau mengamalkan, mau memahami, ya sekedar ditaruh di tempat yang bagus. Jangan ya, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh nanti, aduh ini bahaya taruh. Ya, dihormati tapi nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca, nggak pernah dipahami. Maka apa yang terjadi? Ya, maka dia begitu dalam kehidupan dia, ya huduna arodal hayat hadal adna. Maka dia lebih memilih dalam kehidupan adalah mengambil harta benda dunia yang rendah. Dan cara ngambilnya juga bukan dengan cara yang halal, tapi dengan cara yang yang haram. Ya, dia udah nggak karena apa? Kitabnya dia punya, tapi disimpan terus. Ya, nah, kalaupun dibaca sekedar dilakukan aja. Oh, yang penting enak. Tapi dia nggak ngerti artinya, ya, nggak dipahami. Akibatnya apa? Ya hidupnya nggak punya pedoman, pakai akal dia. Maka dia merasa pakai riba hidupnya, pakai suap. Ya, suap itu dikenalkan oleh orang Yahudi. Ya, ya, apa-apa, yaudah, ayo kasih duit lah, tenang aja. Aku dapat uang, kita tambahilah, kalau proyeknya diatur untuk saya. Ya, jadi akhirnya mereka merasa ya mengambil adna itu eh, rendah, ya rendah. Allah menggambarkan dunia ini adalah rendah. Tapi ini sudah punya kitab, ya dia ambil itu, ya ngambil sudah benda yang diambil rendah nilainya. Yang kedua apa? Caranya juga dengan nggak benar, gitu ya. Caranya nggak benar. Ya. Maka terus kalau sudah diingatkan, nah, dia ngomong wa yaquluna sayuharulana. Ah, gampang. Aku kan punya kitab. Aku kan ini nanti kan Allah Maha Pemaaf. Kita kan pernah ngaji rahmatnya Allah itu melebihi dari murkanya Allah. Tenang. Nanti saya kan, aku kan juga keturunan Bani Israel, orang yang mulia. Aku kan keturunannya Kiai, aku kan Gus. Jadi kalau keliru-keliru, pasti diampuni. Gitu ya. Merasa bahwa karena sudah ngaji, sudah sudah punya kitab, maka dia merasa semua perbuatan dia pasti akan dimaafkan oleh Allah. Akhirnya dia nggak pernah tobat, nggak pernah tobat. Ya. Wa in jatuhum aradun misluhu ya'uduhu. Ya, sudah nggak mau tobat. Kalau ada kesempatan lagi, ada harta lagi yang datang, mereka langsung apa? Ngambil lagi dia, nggak pernah puas sih dia. Wah terus dia mau menumpuk kekayaan. Ya, yang penting duniaku banyak ya. Alhaakumut takasur. Ya. Mereka berlomba-lomba untuk paling banyak, paling kaya di muka bumi. Nggak sempet ya mikirkan akhirat. Nggak sempet kalau dia akan mati, dia terus sih. Ini karakter orang-orang yang berpengetahuan, punya kitab, baca kitab, tapi tidak mengamalkan kitabnya. Maka kadang-kadang mana yang lebih dosa yang lebih besar? Orang yang nggak ngerti agama, melakukan perbuatan dosa, atau orang yang ngerti agama, kemudian melakukan dosa. Gitu. Mana yang lebih mana yang lebih buruk gitu ya? Mana yang lebih buruk? Ya, ini Yang ngerti renungan untuk kita. agama tapi melakukan Ya, dosa. Dosa. jadi ini jadi dosanya double gitu kan. Dosanya double.
Jadi orang Bani Israel di mata Allah, tapi kadang-kadang kita merasa hidupnya nyontoh orang Israel, nyontoh orang ini. Kadang-kadang kita nggak sadar itu. Maka kita cerita apa yang dilakukan dia, kita sering amati, terus ngapain gitu ya. Wong nggak penting gitu ya. Ngapain terus lihat ke sana gitu ya. Wong jelas ini dihinakan oleh Allah ya. Maka kita harus sadar oh ini ya. Jadi ini juga pertanyaan untuk kita yang dikasih Al-Quran, diwarisi oleh Al-Quran oleh orang tua. Kita ini sebetulnya baca Al-Quran enggak gitu ya. Jangan-jangan kita ikut-ikutan seperti mereka gitu. Al-Qurannya ditaruh, istimewa, kalau megangnya itu hati-hati gitu kan, dicium-cium gitu kan. Tapi nggak ngerti artinya, nggak ngerti maknanya. Akhirnya hidupnya nggak berdasarkan yang ada di Al-Quran gitu ya. Ini Allah ingatkan karena ini sudah terjadi. Ya, zaman dulu sudah terjadi. Kemudian yang berikutnya, Allah ingatkan lagi. Tadi, kenapa kamu gak tobat? Aku aman lah. Ya, ini ingatkan lagi. Alam yu'had alaihim misakul kitab. Bukankah sudah ada perjanjian? Ya, jadi orang-orang Bani Israel itu dulu sudah dibuat perjanjian untuk kalau kamu megang kitab ini harus pegang dengan erat-erat. Ya, erat-erat itu maksudnya diamalkan, dipahami, diamalkan. Bukan sekedar ditaruh di pajangan, dipahami, direnungkan, diamalkan. Jadi bukan sekedar dipelajari agar menjadi profesor, agar menjadi ustadz, agar menjadi bukan, tapi untuk diamalkan. Ya. Nah, misalnya ini perjanjian, begitu kamu megang harus kamu amalkan. Dan kalau kamu menyatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, maka sampaikanlah dengan benar. Ya, nggak boleh merubah kitab itu, nggak boleh menurut kata-kata sendiri kemudian disampaikan ini dari Allah. Ya, Allah yaqulu alallahi ilal haq ya. Jadi mengatakan aturan syariat Allah itu yang benar. Kalau enggak ya jangan, ya, jangan terus merubah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan dapat barangnya suap, nggak apa-apa. Yang penting sedikit riba itu nggak apa-apa selama bunganya kecil gitu kan. Ya akhirnya ya merubah ayat-ayat Allah itu dirubah gitu. Ya, jadi ini yang terjadi wadorosu ma fihi dan mereka sudah mempelajari kitab itu, membaca, ya memahami. Ah, kalau gitu enak ya kalau nggak ngerti Al-Quran kan enak nanti nggak diberitahu. Ya kalau sudah balik terus nggak mau membaca Al-Quran, nggak mau memahami ya dosanya jadi orang yang tadi di Al-Fatihah juga ada itu. Ya walat dolin, orang dolin itu yang nggak mau mengambil petunjuk. Ya dia masa bodoh, dia mengambil jalan sendiri gitu ya. Jadi itu dolin. Tapi kalau membaca, memahami tapi tidak melakukan, ya dimurkai Allah. Tetapi kalau membaca, memahami dan melakukan, maka mendapatkan seperti umat-umat Islam yang mendapatkan nikmat telah memberi, engkau telah beri nikmat kepada orang itu. Jadi memahami kemudian melaksanakan ya an'amta alaihim itu golongannya. Ya jadi diingatkan lagi kamu kan sudah ini sudah berjanji, sudah buat ada perjanjian dan kamu sudah pelajari. Kenapa kamu masih memilih hidup yang lebih rendah, memilih barang yang nilainya lebih rendah? Maka Allah tutup ayat ini wadarul akhiratu khairun. Sebetulnya yang paling baik adalah kampung akhirat ya. Maka ditutup dengan lilladzina yattaqun kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan memilih kehidupan akhirat. Bukan berarti meninggalkan semua, tapi dia akan memilih yang utama adalah mengurus akhirat ya, mengurus akhirat. Jadi tidak akan mendapatkan dunia ini dengan maksa gitu ya, karena dia lebih mementingkan akhirat. Nah, apalah takilu, kenapa kamu nggak menggunakan akal untuk berpikir gitu ya? Ya kalau kita uh, dapat apa dapat ini hadiah rumahnya buruk di sini
ya rumahnya gede, kemudian nanti dibuatkan rumah yang lebih baik, ya, tapi setelah sebulan kemudian ya dibuat rumah yang lebih baik, gambarnya udah jelas, yang menyampaikan itu bos kita gitu ya. Nah, tentunya kita kalau dijanjikan itu, kamu milih rumah gubuk ini, ya sekarang dapat, atau kamu milih rumah yang bagus, tapi kira-kira anggaplah setengah tahun lagi, 6 bulan lagi ini saya bangunkan ke sana. Kira-kira orang yang berakal akan milih yang mana itu? Yang akan jadi setengah tahun lagi. Tunggu setengah tahun lagi, apalagi yang menjanjikan, kita tahu yang menjanjikan orang yang ya yang benar, oh bosnya menjanjikan dan bosnya punya uang gitu ya. Nah, tetapi yang terjadi kita kan seringkali lupa ya. Kita lebih percaya janjinya manusia dibandingkan janjinya Allah, gitu kan? Ya, pada saat Allah menjanjikan, kamu sholatlah sunnah qobliyah subuh, ya, aku akan beri dunia dan seisinya. Tapi kapan? Nanti di akhirat. Ya, kemudian ada bos kita, ya, kamu berangkat ke subuh gitu ya, tak kasih uang 100.000. Ya, kadang-kadang kita milih mana ini? Milih sholat sunnah apa memilih ke tepat waktu ngejar bosnya itu? Ya, kadang-kadang kita lupa, kita milih lebih cenderung milih dikasih duit dari Iya. bosnya. Ya, kita kurang yakin terhadap apa yang Allah berikan. Padahal kita membaca Al-Quran gitu ya. Tapi kita seringkali membaca, memahami, tetapi tidak mengamalkan. Ya. Berapa banyak sholat-sholat sunnah yang kita tinggalkan. Gara-gara buru-buru ngejar urusan dunia. Dunia. Ya, karena apa? Ya karena kita nggak yakin. Ya ini yang terjadi. Dan ini kadang kita seringkali meniru, menyontoh, nggak sadar kepada ini company. Oke, saya coba untuk beberapa hal yang agak penting. Dunia itu dekat, hina, dan sementara. Namanya dunia, ya dekat dan itu sementara. Akhirat itu akhir, berarti akhir itu paling paling ujung dan nggak ada ujung lagi. Jadi akan terus, ya tidak ada ujung yang lagi. Gitu. Itu namanya akhirat. Maka dari bahasa mestinya kita, oh iya, dan ini kekal, gitu kan? Karena nggak ada lagi, gitu kan? Kalau dunia ya rendah, ya, tapi orang yang Nah, sudah ada kitabnya, nggak menggunakan akalnya, ya dia akan memilih dunia. Dia menganggap inilah yang paling penting ya. Ya, jadi mereka punya kitab, tetapi tidak kenal. Nah, intinya kalau mereka membaca kitab, memahami, maka dia akan memilih. Otomatis akan ya, kalau akalnya sehat ya, akan memilih akhirat. Kalau sekarang kita masih banyak memilih dunia, bukan berarti meninggalkan dunia, ini nggak ada kalimat itu ya. Artinya bahwa dia akan lebih bobotnya lebih banyak urusan ke akhirat dibandingkan urusan ke dunia. Ya. Eh, itunya, maksudnya itu ya. Jadi kalau kita juga kurang kenal akhirat berarti kita kurang kenal terhadap kitab kita. Karena kitab ini sudah menceritakan ya. Kita kurang ngaji gitu ya. Dan ngaji harus dipraktekkan, jangan cuma dikumpulkan di dalam nanti gelar-gelar. Oh iya, biar dipanggil Ustadz, biar ini bukan ya. Ngaji itu untuk mengenal Allah, kemudian mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan ya. Ya, jadi akhirnya Yahudi ini akhirnya apa? Menggunakan kitab itu untuk mendapatkan dunia. Jadi dan kitabnya Allah itu manis gitu ya. Wah, kalau kita udah ngaji itu dihormati orang tuh. Kalau kita ngaji matematika, ngaji biologi, ngaji ilmu gizi, nggak ada muridnya yang cium tangan gitu ya. Jarang lah. Tapi kalau jadi ustadz, belajar agama, orang itu tunduk. Jadi manis bukan hanya dapat uang gitu ya, dapat dunia, dapat ini. Maka kalau agama terus disalahartikan, oh, tetap dihormati. Tapi akhirnya nggak dapat akhirat karena agama digunakan untuk dunia. Ya, orang-orang yang belajar agama dihormati sama orang-orang. Ya,
dari zaman dulu kan ya, jadi gus kan enak, jadi apa itu enak gitu kan. Dan sekarang juga banyak ustadz-ustadz yang ya, rebutan apa, bersaingnya apa, bersaing mobil kadang, siapa yang mobilnya lebih lebih bagus ya. Kadang lupa bahwa ini arahnya untuk akhirat. Ya ini umat Yahudi sudah ada dan kita belajar, jangan sampai kita meniru, ya, meniru yang salah. Harusnya kitab itu untuk menyelamatkan orang lain agar hidup bahagia dunia dan akhirat ya. Jadi dan mereka merasa punya kitab, keturunan keturunan dari apa, kiai-kiai, keturunan oh banyak dari nabi gitu kan. Dia merasa masa aman. Nah, aku maksiat nggak apa-apa, pasti aku akan diterima taubatnya. Oh, kalaupun ini nanti pasti aku akan, kalaupun masuk neraka paling 1 hari 2 hari. Nah, setelah itu saya masuk, saya ngerti kan, aku hafal ayat-ayatnya gitu ya. Jadi mereka merasa ya, merasa aman karena punya kitab, tapi lupa amalnya nggak dilakukan. Ya, padahal yang penting bukan bukan pengetahuannya, tetapi amal, amal. Nah, jadi itu sebenarnya kita tahu bahwa apa ya? Ibu tahu syaratnya tobat tuh apa syaratnya tobat? Tidak Ya, mengulang lagi, ya Mengulangi meninggalkan, perbuatan tidak akan mengulang lagi, meninggalkan. menyesal, gitu kan? Terus baik, berazam, berniat tidak akan mengulangi lagi. Terus beramal ikhlas baik, semata-mata kepada Allah. Ya, jadi terus kemudian taubatnya benar. masih dalam Taubat waktu yang ya taubat waktu di mana nasuh. bisa diterima. Nggak bisa nanti taubatnya waktu waktu nazak baru taubat, nggak bisa ya. Artinya ada waktunya, ada kesempatan taubat. Tapi waktunya itu jangan sampai kita terus berapi-api barulah barulah apa ini bertobat. Siapa yang bertobat waktu nazak? Fir'aun, Fir'aun. Waktu mau meninggal barulah dia bertobat apa? Ya, udah niat gitu tapi dia diterima. Ya, jadi ini maka ini pelajaran yang penting gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita selalu menyorot. Oke, eh, saya nggak bacakan yang ini karena udah saya pikir maknanya udah ketangkap. Kita yang berikutnya. Waladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sholat innala nudiyu ajrul muslimin. Ya, yang berikutnya adalah Allah menggambarkan yang kebalikan. Ada juga generasi yang apa berikutnya yang masih memegang kitab. Lihat, begitu dia ini memegang kitab dengan kukuh. Artinya apa? Orang-orang Yahudi juga ada yang beriman dan memegang kitab dengan kukuh. Artinya apa? Dia baca, dia pahami, dan dia laksanakan. Dia takut, dia nggak akan baca kitab yang lain. Dia mengambil sumber utama dari kitab itu. Ya, inilah kitab yang utama. Ya, dalam kehidupan dia berpegang terus kepada itu. Ya, jadi dia mengamalkan, ya, bukan hanya sebagai sebagai apa namanya ilmu aja, ya, tapi dia amalkan. Maka lihat berikutnya wa aqomus sholat, ya, dan dibuktikan bahwa dia mengamalkan dengan mendirikan sholat. Ya. Sholat adalah indikator pertama sebagai hamba. Tiang agama, ya, sholat adalah amal yang akan dihisap pertama kali nanti di akhirat. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain tidak akan dilihat karena sudah cukup. Oh, sudah bagus ini. Dan inilah simbolnya hamba kepada ya. Maka selain sholat juga dia melaksanakan dalam kehidupan sehari. Maka kalimat penutupnya adalah inna la nudi'u ajrul muslihin. Ya, yang berikutnya adalah Allah pasti membalas, memberi ganjaran kepada. Allah tidak akan menyiapkan amal orang-orang yang di situ nggak disebutkan orang soleh, tetapi muslim, ya, muslim, ya. Jadi kalau soleh konteksnya adalah pribadi, soleh untuk individu. Tapi kalau muslim, solehnya adalah menyolehkan orang lain, ya. Jadi membuat lingkungannya itu menjadi soleh. Maka tugasnya orang itu adalah berjamaah, membuat jamaahnya itu
semuanya soleh. Upaya untuk membuat jamaahnya soleh, bukan untuk soleh pribadi. Karena kemarin kita udah pernah bahas ada 3 kelompok. Ada kelompok yang memang berbuat mungkar, ada kelompok yang menasihati, ada kelompok yang diam aja, pokoknya yang penting aku baik. Gitu. Yang Allah pilih adalah kelompok yang kedua, yang mau mengingatkan yang lain. Ya, jadi maka di ayat itu innala nudi'u ajrul muslihin ya. Jadi ada upaya untuk membuat lingkungannya itu soleh. Ya, apakah keluarganya? Ya mulailah dari keluarga kita, keluarga cucunya, cicitnya, ya semuanya coba oke ikuti Al-Quran. Ya, oke, jadi kalimat mengingatkan berarti walaupun amalnya kecil pasti akan dibalas oleh Allah. Ya, oke. Fahola ini ada surat yang kita ingin fahola min ba'dihim khalfun adu usolata di surat yang lain ya. Wattabu sawat wasaufa wasaufa yalqauna quyya ya. Jadi ini surat Al-Maryam ayat 59. Jadi Allah menggambarkan generasi berikutnya. Jadi generasi berikutnya itu ada yang datanglah generasi yang buruk ya setelah mereka ya. Ini juga bisa terjadi pada kita ya. Pertama generasi buruk ini apa? Atau sholat ya. Yang ditinggal pertama kali adalah sholat. Begitu ada generasi yang tidak melakukan sholat, maka dia akan menjadi generasi buruk ya. Karena sholat itu tiang agama. Begitu ditinggalkan berarti dia sudah nggak punya agama. Agamanya adalah ya pikiran dia gitu ya. Dia tidak mau sholat. Nah, sholat itu juga kenapa sholat itu bisa hilang? Yang hilang pertama dari umatku menurut hadis apa Bu? Husuk ya. Pertama kali yang akan dicabut adalah husuk. Husuk itu kapan? Waktu sholat. Jadi orang nggak merasa husuk. Ya, sholat itu ya sekedar melakukan kewajiban. Akhirnya rasa husuk, takut sama Allah itu hilang. Dan itu yang akan dicabut duluan. Begitu itu dicabut, maka nggak lama kemudian nanti orang nggak merasa nikmat sholat, maka dia akan dicabut sholatnya. Di akhirnya Allah, sholatnya podo wae. Akhirnya dia akan mengatakan itu. Karena sudah dicabut rasa husuknya. Rasa husuknya. Maka kita waktu sholat coba ya, sholat itu usahakan husuk gitu ya sehingga kita bisa menikmati gitu ya karena ketemu sama Allah. Lihat Nabi siapa Musa itu untuk ketemu Allah aja dia butuh waktu berapa lama ya. Kita sehari diberi waktu 5 kali untuk ketemu Allah, untuk berdialog. Nabi Musa minta waktu dia. Kita udah belajar di surat. Nah, oke, next. Setelah itu sholatnya hilang, maka yang berikutnya apa? Begitu nggak sholat, yang diikuti adalah hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Maka ya kelak mereka akan masuk neraka, ya. Orang yang seperti itu akan masuk neraka, ya. Jadi ayat ini juga menguatkan ayat yang sebelum. Oke, saya kira itu mudah-mudahan kita semua fokus dengan ngaji ini kita makin memegang erat, ya, bukan hanya dengan apa pemahaman, tapi juga dengan pelaksanaan. Karena agama ini adalah pelaksanaan. Agama itu akhlak. Jadi akhlak kita baik, penerapannya baik, maka itulah beragama yang benar. Mungkin itu, monggo kalau ada yang bertanya atau nambahin. Mungkin Ya. Pak Ustadz mau tanya ya Pak Ustadz. sampai Oke. Pak Ustadz Monggo, mau monggo, tanya. Bu Panitia. Oh iya, Nggih, Pak Ustadz. Pak Ustadz saya mau tanya mungkin karena saya kurang apa ya Pak Ustadz kurang keimanan kita mungkin ya saya. Ini loh Pak Ustadz misalnya kita kan nggak usah jangan mikirkan dunia. Kita harus mikirkan akhirat. Tapi kadang-kadang kita mungkin saya sendiri ya Pak Ustadz. Misalnya gini Pak Ustadz, memang uang itu bukan segalanya ya Pak Ustadz, tapi segalanya itu butuh uang gitu kan Pak Ustadz ya. Iya, iya. Jadi kadang misalnya ini masih gini loh Pak Ustadz. Aduh saya ini kepingin ini sodako tapi uang saya hanya sedikit. Jadi kan ya kan
dunia ini kan juga perlu ya Pak Ustadz ya. Ya, untuk menghasilkan uang itu loh Pak Ustadz. Jadi kita kadang saya ini gini Pak Ustadz, kamu jangan mikirkan besok. Sekarang ini yang dipikirkan gitu. Besok itu urusan besok. Tapi kadang kita itu kurang yakin Pak Ustadz. Jadi gimana ya Pak Ustadz untuk diaplikasikan di sini loh Pak Ustadz. Jadi kita memang harus percaya, harus iman gitu ya Pak Ustadz. Tapi saya kadang gimana ya nanti kalau misalnya nggak punya uang siapa saya ini yang bantu gitu loh Pak Ustadz. Biasanya kita itu sodako berbagi sama saudara. Jadi sekarang ini gimana gitu. Jadi saya ini kurang gimana ya Pak Ustadz. Biasanya berbagi terus nggak berbagi gitu loh Pak Ustadz. Lagi sudah pensiun misalnya Pak. Gitu Pak Ustadz. Jadi saya kurang gimana ya ini semua itu butuh uang tapi gini ya itu loh Pak Ustadz ya. Maaf loh Pak Ustadz ini untuk saya Pak Ustadz dengan siap. itu nggak mikirkan dunia itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Matur nuwun lebih. Jadi yang pertama bahwa ya kita bukan berarti meninggalkan dunia juga penting gitu ya. Tapi kalau disuruh lebih penting mana dunia dan akhirat lebih penting akhirat. Tapi bukan berarti dunia itu nggak penting, ya tetap penting. Ya, tetap penting, tetap karena kita hidup di dunia. Jadi pada saat kita memang saking sibuknya dengan dunia, maka kita harus ingat tentang akhirat. Oh iya, saya nanti mati gitu ya. Maka jangan sampai dunia ini begitu kita senang kemaruk dengan dunia, maka gunakanlah ayat yang akhirat. Oh iya, saya akan mati. Maka aku persiapan apa untuk matinya? Sehingga agak ngerem. Tadinya pengen punya mobil, pengen punya pakai, oh iya ya rem. Nah, maka kita ingat mati. Nah, pada saat kita sibuk dengan akhirat juga kok susah gitu ya. Tapi ingat bahwa setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Ya, kan ayat Quran mesti gitu kan apa? Innamal usri yusra. Ya, kita merasa sulit. Ya, kita juga pakailah ayat di mana innamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi dunia tetap penting ya kita gunakan seperlunya. Kalau dapat banyak, alhamdulillah. Tapi yang untuk pribadi, untuk yang di dunia ini sisihkanlah sebagian ditransfer ke tempatnya akhirat. Artinya apa? Artinya kita ngatur, gitu ya, ngatur berapa persen yang untuk kita, berapa persen yang untuk akhirat. Boleh nggak nyiapkan nanti kalau pensiun? Ya boleh, memang itu diajari. Yang akhirat aja disiapkan, apalagi yang pensiunan ya disiapkan aja. Bahwa oh ya ini untuk hari tua saya, untuk pensiun biar saya tidak merepotkan orang lain, tidak Itu merepotkan bukan anak. termasuk polis ya Pak Ustadz ya? Itu boleh dan makanya kan kewajiban kita cuma 2,5% kan, yang wajib disisihkan 2,5%, berarti masih ada 97,5% yang oh saya ingin akhirat saya lebih banyak ya tambahlah menjadi 5%, kan masih ada 95. Allah nggak minta 100 udah kamu untuk akhirat, enggak ya. Itu juga kadang-kadang kita ceritakan Abu Bakar, ceritakan Umar, itu cuma untuk ada juga loh yang juga berani sampai 100%. Tapi kan angkanya sedikit. Secara rata-rata ya 2,5%, mungkin sampai 10%. Itu rata-rata orang yang sedekahnya itu udah hebat, itu sudah dijamin gitu. Jadi Bapak Lutfi nggak ada masalah. Dunia ini penting karena dengan dunia inilah kita diukur amal kita di akhirat. Tapi nanti Allah akan ngasih rezeki. Nah, cuma nanti alokasi rezekinya itu jangan sampai lupa, jangan sampai dihabiskan semuanya di dunia atau sekedar dikumpulkan gitu ya. Maka sebagian segera ditransfer ke akhirat dengan sedekah. Angka sedekahnya monggo ya minimal kan kalau wajib 2,5. Bisa lebih, waduh aku kok ketoknya belum mantep ini. Kalau ngasih 50%, wah, imanku belum kuat lah. Ya udahlah ngasih 3%. Monggo aku ngasih 5% sesuai dengan keimanan. Maka takwa itu sesuai dengan kemampuan. Ya. Nanti kalau Bapak Lupi misalkan
dapatnya rezekinya 1 bulan 15 juta gitu kan. Eh, Maka konversi penghitungannya adalah sedekahnya misalkan, oh sedekahku 5 juta, berarti 5 juta per 15. Ada orang yang bisa ngasih sedekah 25 juta, tapi dia setiap bulan dapat 1 miliar, maka secara di mata Allah berubah lebih tinggi. Karena 5 juta per 15. Dia 25 juta per 1 miliar. Ya, agak beda konversinya. Allah yang lihat persentase itu. Jadi bukan tentang nilainya secara angka, tapi karena itunya. Oke, jadi uh, kalau belum bisa sampai level anu, ya jangan memaksa, Bu. Karena memang kita juga harus diminta untuk menikmati dunia juga kan. Apa? Kulu wasrobu wala tusrifu. Nikmatilah, makanlah rezeki yang datang kepadamu, kemudian minumlah, ya, ya udah. Silakan bersukaria dengan makanan boleh, tetapi tidak berlebihan. Ya, ya. Mungkin mungkin itu jadi nggak usah apa ini, dan lakukan yang memang kita pahami dan kita yakini, lakukan ya. Kalau jangan terlalu berat mikirkan ke akhirat, tapi disiapkan pada saat kita lupa. Oh iya, lagi seneng dunia. Oh iya, oh iya ya, aku mau mati, siapnya apa ya? Oke, kasihkan sebagian sehingga ngerem, ya, ngerem pada saat itu. Bupa lupi walau alam biswab. Atau nuwun Pak Ustadz untuk menambah keimanan gitu. Atau nuwun. Oke, ya, ya. Oke, baik. Jadi apa? Eh, ya, jadi tadi pertanyaannya Bupa Lupi saya kira mewakili kita semua. Jadi Ya. bukan berarti terus ngajak untuk ini ya, oh akhirat terus, bukan, karena Islam juga rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Ya kita itu berfungsi bermanfaat di dunia, maka ilmu yang kita dapatkan kudu diamalkan di dunia, diberikan di dunia. Maka dunia ini penting karena dunia inilah yang akan jadikan tempat ujian, tempat beramal, untuk nanti Allah memilah, oh ini masuk surga, yang ini masuk neraka. Jadi beramal. Tapi jangan sampai meniru gayanya tadi yang hari ini kita bahas, keturunan dari Bani Israel. Dia membaca kitab, dia punya kitab, tetapi dia melanggar isi kitab itu, ya, sehingga dia akhirnya apa, mengejar dunia, ya, ya, mengejar dunia, dan dia merasa aman lah, aku kan paham, nanti kita tobat gitu ya. Yang enteng, no. Jadi itu penyakitnya. Ini cerita tentang penyakitnya orang yang berilmu, ya, orang berilmu. Kalau beberapa lalu, oh ya, orang awam, ya, baru belajar agama, ya, seringkali. Tapi ada juga orang yang berilmu, ya, tapi terus lupa, ya. Dia udah membaca, sudah diajari, oh yang ini halal, ini haram, tahu, tetapi kadang-kadang dia nggak mengamalkan, ya, nggak mengamalkan. Maka ini kemudian tadi bahwa Allah tutup bahwa yang yang terbaik adalah mengutamakan akhirat. Maksudnya apa? Ya, kita tahu bahwa kita akan hidup di akhirat, maka berbekalah dengan beramal soleh. Beramal soleh sebanyak. Amal soleh itu banyak kan, ya, bukan hanya ya sholat, ya zakat, ya apa apa haji, untuk berbuat baik ke orang lain, mau melakukan apa pekerjaan kita, membantu orang lain, itu juga beramal soleh. Semua yang ini beramal soleh. Jadi bukan yang semuanya berbentuk harta, terus hartanya disumbangkan semua, bukan semua, bukan itu aja. Jadi dan masuk surga itu berapa macam gitu kan. Ada yang senangnya dengan puasa, maka ada pintu surga lewat puasa. Ada yang aku nggak kuat puasa, aku kuatnya itu anu sedekah, ya udah, ada pintu surga yang lewat sedekah. Aku nggak bisa sedekah, nggak bisa puasa, aku bisanya silaturahmi. Wah, ya udah, ketemulah orang, ya sapa orang, kasih semangat, ya silaturahmi, ya lakukanlah. Aku nggak bisa ya, aku bisanya memaafkan orang, ya ada pintu surga yang diberikan kepada orang yang Maaf. memaafkan kesalahan orang lain. Malam-malam sebelum tidur, ya Allah, saya tadi interaksi dengan si A, si B, saya mungkin saya akan minta maaf, dan yang kedua saya maafkan dia kalaupun bersalah. Ya, ya, interaksi kita
seharian didoakan, malamnya diminta maafkan kepada Allah. Itu bisa juga. Jadi monggo, jadi lakukan yang kita cari. Baik, dan penutupnya, Allah tidak akan menyiapkan orang-orang yang beramal soleh. Apa? Muslihun, ya. Marilah kita bukan soleh pribadi, tapi juga soleh sosial, ya. Mari kita, soleh sosial itu artinya apa? Ya, yuk kita rubah lingkungan kita. Mulai dari rumah tangga kita, ya, rumah tangga suami kita, anak kita, ya. Kalau perempuan dan kalau laki-laki, ya, istri kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, ya, semuanya kita ajak untuk ini loh, ada kitab-kitab ini yang inilah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Maka ya dibaca, walaupun satu ayat dibaca, diamalkan, baca, amalkan, ya. Insya Allah itu yang akan memberi keselamatan kita. Saya kira itu mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang yang muslim dan bisa mengamalkan agama ini dengan baik sampai akhir hayat kita, sampai keturunan kita, gitu ya. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah, ya, tapi keturunan yang kuat, ya. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.